Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial terkait dengan PHP. Kita akan melakukan config setup environment untuk Nginx, PHP dan MariaDB ya. Sebelumnya kita sudah mengkonfig untuk Apache. Nah, sekarang kita akan coba config gunakan Nginx di WSL. Nah, untuk mulainya kita akan menginstal dulu untuk Ubuntu-nya ya, WSL-nya. Kita akan pilih seperti ini. Oke, saya akan open. Kita sudah mendownloadnya tadi, tapi kita akan config dari awal lagi ya. Oke, ini masih mau install dulu. Oke, kita akan buat dulu user baru ya. Kemudian kita akan buat juga password barunya. Oke, ini sudah terinstall ya. Nah, masalahnya ini kalau misalkan kita buka, dia ada peringatan ya. Nah, kita harus setup dulu vsudo vsudo. Oke, kita tambahkan di sini untuk root, kita tambahkan user yang tadi kita setup ya. Sesuaikan dengan user teman-teman yang teman-teman gunakan. Oke, ini kita all juga. Salah. All. Ctrl X, Y, dan Enter. Oke, kita sekarang coba buka lagi Ubuntu. Oke, ini sudah ini ya. Sekarang kita harus update dulu. Sudo apt get update. Ini akan nn sudo apt get upgrade min y. Oke, kita akan masukkan dulu passwordnya. Nah, ya ngeload dulu ya. Oke, Nginx dengan Apache config-nya ada sedikit berbeda ya. Oke, ini sudah selesai, kita akan clear. Nah, kita akan menginstal Nginx yang stabil terbaru ya. Kita harus tambahkan dulu PPA-nya sudo add apt repository PPA titik dua Nginx. Kita akan ambil yang table. Nah, seperti ini ya. Kita enter. Oke, kita tinggal enter lagi. Dia akan nge-add. Oke, ini kita akan clear. Kemudian kita harus update lagi. Sudo apt get update. Supaya kebaca itunya. PA barunya. Nah, setelah ini kita baru akan menginstal Nginx-nya. Sudo apt get install Nginx min y. Kita install ya. Oke. Oke, ini masih install. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita harus start sudo service service apa? Nginx, kita akan start. Oke, ini sudah jalan. Sekarang kita coba buka ya. Kita akan coba jalankan di sini localhost. Oke, ini sudah jalan Nginx-nya, berarti config awal kita sudah jalan. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk PHP sudo. Nah, kita akan ambil untuk PHP terbaru ya, add apt. Kita akan repository lagi PPA. Kita akan ambil PPA on Andre
PHP. Oke. Oke, ini dan enter lagi, dia akan continue ya. Oke, kita akan clear. Kita harus update lagi sudo apt get update, karena setelah kita menambahkan PPA kita harus update untuk listnya ya. Oke, setelah ini terupdate kita akan menginstal beberapa ya. Ini saya taruh. Nah, seperti ini. Kita akan install untuk PHP 8.2 CLI, kemudian kita juga akan menginstal PHP 8.2 FVM, kemudian PHP 8.2 curl, kemudian PHP 8.2 GD, ini MySQL, kemudian PHP mastering dan zip dan unzip. Ini yang mau kita install. Teman-teman tinggal di post dan teman-teman silahkan ikuti ini ya. Kita tekan enter. Oke, tekan Y. Nah, kita akan install dulu. Oke. Oke, ini masih install ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, setelah selesai kita harus start dulu ya untuk PHP-nya. Caranya sudo service. Nah, yang mau kita jalankan adalah PHP 8.2 strip FVM. Ini kita start. Oke, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita harus melakukan config untuk defaultnya. Kita pertama akan menggunakan directory default dulu ya. Nah, untuk config Nginx itu adanya di etc Nginx ya. Misalkan cd etc Nginx. Nah, ini untuk confignya ada di sini. Nah, ini ya, nginx.conf. Misalkan kita lihat cat nginx.conf. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini confignya. Nah, perlu perhatikan teman-teman, ini usernya kita menggunakan www.data ya. Jadi, kita nanti untuk akses untuk allow-nya kita harus menggunakan ini. Nah, karena di sini menggunakan www.data. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat dia mengambil dari include ini ya, confd.conf dan site enable /bintang. Jadi semua yang ada di site enable ini akan dipanggil sama dia. Oke, ini untuk email tidak kita pakai ya. Kita akan clear. Nah, sekarang kita ada di posisinya di Nginx ya. Kita akan masuk cd ke site available. Nah, kita akan masuk di sini, kita lihat di sini ada default. Nah, ini kita bisa edit yang defaultnya ya. Sudo kita akan gunakan nano, kemudian default. Nah, ini defaultnya ya. Oke, untuk Nginx kita harus registrasikan untuk, nah di sini kan baru hanya HTML ya. Untuk PHP kita harus definisikan di sini index.php. Nah, seperti ini harus kita tambahkan. Nah, ini juga rootnya kita berada di sini dulu ya. Kita pertama akan gunakan defaultnya. Nah, kemudian setelah ini ada, kita harus juga tambahkan inian PHP-nya ya, membaca file PHP-nya. Dia harus membaca engine PHP-nya. Nah, caranya bisa kita tambahkan. Nah, kita akan tambahkan ini. Nah, ini ya. Teman-teman tinggal akan diikuti ini, di pause saja videonya. Atau teman-teman bisa ambil, nanti saya cantumkan untuk scriptnya di kolom deskripsi ya, supaya teman-teman lebih mudah. Nah, ini tujuannya ketika dia menemukan
index misalkan .php atau apapun .php, dia akan mengeksekusi ini ya. Nah, karena tadi kita menginstal PHP 8.2 FVM ini sesuaikan dengan versi PHP yang teman-teman install. Tadi kita menginstal PHP 8.2, maka ininya juga engine-nya kita gunakan 8.2. Oke, kita sudah tinggal Ctrl X, Y, Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus restart. Nah, caranya sudo ini kita mundur dulu ya. Mundur dulu ke sini, kemudian kita akan clear sudo service nginx restart. Nah, ini oke ya statusnya nih. Kalau misalkan ada yang error, nanti dia akan muncul error. Nah, kita akan coba mengisi yang di file tadi ya. Dia ada di var cd var www kemudian html. Nah, di sini ada file index debian ini ya. Nah, sekarang kita akan coba di sini tambahkan ya. Sudo kita akan gunakan vim index.php. Oke, kita masuk ke insert mode PHP, kita akan tambahkan di sini PHP info. Nah, seperti ini, kan escape .2 wiki. Oke, sekarang kita akan coba ini, kita akses lagi. Nah, lihat, sekarang kita sudah bisa mengakses ini ya, PHP-nya dari tadi yang barusan kita buat. Nah, masalahnya ini direktorinya ada di sini. Ini di direktori var ini nggak bagus ya. Jadi kita harus memindahkan. Nah, untuk memindahkannya kita harus registrasikan dulu. Kita akan memindahkan ke direktori home. Nah, kita akan masuk dulu. Nah, kita harus allow dulu. Kita akan cek dulu direktori home ini aksesnya apa. ls min l. Nah, kita akan home, cek dulu ya. Nah, ini ordernya ada ini ya, accept ini. Jadi kita harus allow sudo user mode. Nah, user mode min a min g. Tadi ya usernya adalah accept. Kemudian kita akan tadi ya, ingat www strip data tadi ya untuk grupnya ya. Nah, ini kita akan allow ke sini. Kita enter. Oke. Kemudian kita harus berikan juga untuk sudo ini ya, con min r. Nah, tadi usernya ini .2. Nah, kita www strip data grupnya. Nah, ini harus mengakses home ini ya sampai sini. Oke. Kemudian kita harus berikan juga chmod mode. Nah, min r juga. Kita aksesnya adalah 750. Ini file home dan ini ya usernya. Oke, ini sudah. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa cek di sini. Tuh, ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba buat di sini mkdir p kode. Oke, ini kita lihat. Nah, ini ordernya kita. Oke, kita sekarang akan masuk lagi ke config tadi ya, defaultnya. Sudo, kita akan nano etc nginx set label kemudian default. Nah, ini ya tadi ya.
Nah, ini kita akan alihkan nih rootnya. Kita akan ambil ke home, kemudian accept, kemudian p kode ya tadi ya, p kode. Oke, Ctrl X, Y, enter. Nah, kita harus restart lagi, sudo service nginx restart. Oke ya. Nah, kita akan masuk p kode. Nah, di sini kita akan definisikan sudo vim index.php. Kita masuk ke insert mode. Nah, sekarang kita akan definisikan di sini php info. Oke, kita tekan escape titik 2 wiki. Oke ya, sekarang kita coba jalankan ini. Kita akses, oke ya, ini tidak error. Berarti kita berhasil. Untuk memastikannya ini berhasil, kita tambahkan yang beda di sini ya. Misalkan kita tambahkan di sini hello world ya. Echo hello world. Nah, seperti ini. Kan escape titik 2 wiki. Oke, kita akan refresh, lihat ini hello world-nya sudah muncul ya. Oke, ini kita masih berada di direktori home-nya WSL. Nah, sekarang kita bagaimana untuk membuat direktori di sini. Nah, kita sudah memiliki C, kemudian www. Nah, ini mau kita share ke sana supaya bisa terbaca. Nah, ini kita bisa lakukan dengan link ya. Kita akan clear dulu. Nah, pertama kita akan sudo, kita akan ubah pkode dengan kode backup. Nah, tadi kan yang terregistrasi pkode ya di sana di Nginx-nya. Nah, sekarang kita akan coba buat ini untuk link sudo ln link ya min s. Nah, yang mau kita linkkan ini mnt ya, mnt directory c kemudian www. Nah, ini mau kita share dan nanti di sini foldernya adalah p kode seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah ini ya p kode. Oke, sekarang kita akan buka lagi dan kita refresh. Lihat. Ini sudah ada by pojok kodenya dan ini adanya di sini ya. Dia ada di folder ini tuh, hello world by pojok kode, ada di Windows di folder www. Oke, ini sudah berhasil kita link ya. Nah, sekarang kita akan menginstal untuk MariaDB-nya. Oke, untuk menginstal MariaDB kita harus update dulu ya. Langsung aja tadi kan sudah ya. Sudo apt get install MariaDB server. Oke, kita akan install ya. Sama sih ini dengan config sebelumnya ketika kita menggunakan Apache, bedanya hanya di Nginx-nya aja config-nya. Oke. Biasanya kalau misalkan ini sudah, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang kita lakukan di Apache kemarin. Nah, buat teman-teman yang menggunakan Linux bisa juga menggunakan cara ini ya. Nah, tapi mungkin untuk link ke Windows-nya itu yang mungkin skip ya, karena di Linux nggak ada folder untuk Windows-nya. Oke, ini kita akan start dulu. Sudo service MariaDB start. Oke, ini ya. Jadi kalau misalkan kita masuk sudo
MariaDB. Nah, ini sudah ada ya. So, database. Oke. Kita akan exit. Oke. Kita akan clear. Oke, sekarang kita akan coba untuk pure installation. MySQL pure installation. Oke ya, kita harus tambahkan sudo di depannya supaya aksesnya dapat ya. Sudo MySQL secure installation. Oke. Nah, defaultnya dia tidak ada passwordnya. Kita langsung enter aja. Nah, di sini ya. Unique socket authentication. Nah, kita yes. Nah, change password kita akan ubah. Kita akan masukkan passwordnya, kemudian masukkan lagi passwordnya. Oke, remove anonymous saya akan yes. Disallow ini akan kita no ya, karena kita mau allow. Nah, remove database kita yes, reload kita yes. Oke, ini sudah ya. Kita akan clear, kita akan coba cek sudo MariaDB script user p, kita masukkan passwordnya. Oke, ini sudah berhasil. So database. Oke, ini sudah berhasil. Clear exit. Ini harus exit dulu ya, baru clear. Oke. Nah, sekarang kita akan memanggil sini karena tadi sudah install. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah memiliki PHP MyAdmin ya. Harusnya kita bisa buka juga nih PHP MyAdminnya. Kita load awal agak lama memang. PHP MyAdmin. Nah, ini kebuka ya. Nah, kita tinggal masukkan di sini root. Nah, masukkan passwordnya. Oke. Nah, tapi bisa masuk. Artinya ini masalah jaringan aja dan masalah stabilan. Oke, ini yang tadi kita buat ya. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi kita sudah berhasil mengkonfig untuk Nginx, PHP dan juga PHP MyAdmin dan MariaDB di WSL, dan kita sudah berhasil membuat link ke direktori Windows-nya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.